Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu, yaitu mata kuliah manajemen mutu, pertemuan ke-10 manajemen mutu dan persaingan global. Pengertian kualitas. Menurut Goetz dan Davids, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. David Corbin, 1994, mengidentifikasikan ada 5 alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu transcendental approach. Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit diidentifikasikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni, musik, drama, tari, dan seni rupa. Product based approach. Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang diidentifikasikan dan diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang memiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan profesi individu. 3. User-based approach. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang. Misal, preset quality merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. Manufacturing based approach. Perspektif ini bersifat supply based dan terutama memperhatikan praktik perekayasaan dan manufakturan serta mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan persyaratan compliance to requirement. Dalam sektor jasa dapat dikatakan bahwa kualitas bersifat operation drive. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifik yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. Value-based approach. Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga. Kualitas diidentifikasikan sebagai affordable excellence. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas yang paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi, yang paling bernilai adalah produk atau jasa yang paling tepat dibeli. Best buy, contoh mobil. Ada mobil sekarang yang tren di Indonesia bahwa itu motor adalah buatan Jepang, buatan Italia, buatan Amerika, buatan Korea, buatan Malaysia tidak begitu laris di Indonesia. Karena Jepang itu seluruh merek itu berdasarkan pendekatan value-based approach. Dimensi kualitas, kinerja, performance, karakteristik operasi pokok dari produk inti, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, features, yaitu karakteristik sekunder dan atau pelengkap, kehandalan, reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai, sesuai dengan spesifik conference to specification, sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Daya saing, durability, berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.
Serviceability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, penanganan keluhan yang memuaskan, estetika yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, kualitas yang dipersepsikan, perception quality yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Ini Govin, Bapak ambil dari Govin. Sejarah singkat mengenai kualitas. Dalam buku Managing Quality, Govin dalam Bausch 1994 mengungkapkan bahwa kualitas sebagai suatu konsep sudah lama dikenal, tetapi kemunculannya sebagai fungsi manajemen baru terjadi akhir-akhir ini. Ia membagi pendekatan modern terhadap kualitas ke dalam 4 era kualitas, yaitu inspeksi, pengendalian kualitas statistikal, jaminan kualitas, dan manajemen kualitas strategik. Ini contoh tahap-tahap gerakan kualitas, mulai dari karakteristik, perhatian utama, penanganan, ada inspeksi, kemudian penekanan, metode, kemudian peranan profesional dan kualitas yang bertanggung jawab. Jadi di perusahaan itu ada yang bertanggung jawab terhadap kualitas. Ini silakan dipelajari nanti. Pengukuran kualitas. Pada hakikatnya, pengukuran kualitas suatu jasa atau produk hampir sama dengan pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu ditentukan oleh variabel harapan dan kinerja yang dirasakan. Perceived performance. Pemikiran beberapa pakar kualitas. W. Edward Deming. Banyak yang menganggap bahwa Deming adalah bapak dari gerakan Total Quality Management. Deming mencatat kesuksesan dalam memimpin revolusi kualitas di Jepang, yaitu dengan memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah dan pengendalian proses statistical process control. Jadi menggunakan kontrol statistik. Siklus Deming ini dikembangkan untuk menghubungkan antara suatu produk dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumber daya semua departemen, riset, desain, produk, pemasaran dalam suatu usaha kerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini adalah gambar di mana untuk siklus Deming. Ini ada Deming siklus, ada plan, ada do, ada check, ada analisis, ada arsiteknya. Jadi semuanya ada 5 yang dibutuhkan dalam the Deming siklus. 14 poin Deming. 1. Ciptakan keajengan tujuan atau kelanggengan tujuan dalam menuju perbaikan produk atau jasa dengan maksud untuk menjadi lebih dapat bersaing, tetapi berada dalam bisnis untuk menciptakan lapangan kerja. Adopsilah falsafah baru. Manajemen harus memahami adanya era ekonomi baru dan siap menghadapi tantangan. Belajar bertanggung jawab dan mengambil alih kepemimpinan guna menghadapi perubahan. 3. Hentikan ketergantungan pada inspeksi dalam membentuk mutu produk. Bentuk mutu sejak dari awal. 4. Hentikan praktek menghargai kontrol berdasarkan tawaran yang rendah. 5. Perbaiki secara konstan dan terus-menerus sistem produksi dan jasa untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas yang pada gilirannya secara konstan menurunkan biaya. 6. Lembagakan on-the-job training. 7.
Lembagakan kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan haruslah untuk membantu orang dan teknologi dapat bekerja dengan baik. 8. Hapuskan rasa takut sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif. 9. Hilangkan dinding pemisah antara departemen sehingga orang dapat bekerja sebagai suatu tim. 10. Hilangkan slogan, desakan, dan target bagi tenaga kerja. Hal-hal tersebut dapat menciptakan permusuhan. 11. Hilangkan kuota dan manajemen berdasarkan sasaran. Gantikan dengan kepemimpinan. 12. Hilangkan penghalang yang dapat merampok kebanggaan karya atas keahliannya. 13. Giatkan program pendidikan dan self-improvement. 4. Buatlah transformasi pekerjaan setiap orang dan siapkan setiap orang untuk mengerjakannya. Deming 7 Delay Decision merupakan ringkasan dari pandangan Deming terhadap faktor-faktor yang dapat merintangi transformasi menuju bisnis berkualitas tingkat dunia. Ketujuh faktor tersebut yaitu kurangnya keajengan tujuan untuk merencanakan produk dan jasa yang memiliki pasar yang cukup untuk dapat mempertahankan perusahaan dalam bisnis dan menyediakan lapangan kerja. 2. Penekanan pada laba jangka pendek. Pemikiran jangka pendek yang didorong oleh ketakutan akan usaha-usaha pengambil alihan dan tekanan dari bankir dan pemilik saham untuk menghasilkan dividen. 3. Sistem pemeriksaan personal bagi para manajer dan manajemen berdasarkan sasaran tanpa menyediakan metode atau sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut. Job hopping oleh para manajer. 5. Hanya menggunakan data dan informasi yang tampak dalam pengambilan keputusan. Hanya memeriksa sedikit pertimbangan atau bahkan tidak sama sekali terhadap apa yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. 6. Biaya medis yang terlalu berlebihan. 7. Biaya hutang yang berlebihan yang dikarenakan para pengacara yang bekerja berdasarkan tarif kontingensi. 7. Joseph M. Juran mendefinisikan kualitas sebagai cocok sesuai dengan digunakannya finish of use yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Pengertian cocok digunakan ini mengandung 5 dimensi utama, yaitu kualitas desain, kualitas sesuai, ketersediaan, keamanan, dan field use. Menurut Juran, 3 langkah dasar ini merupakan langkah yang harus diambil perusahaan bila mereka ingin mencapai kualitas tingkat dunia. Ketiga langkah tersebut adalah 1. Mencapai perbaikan struktur atas dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. 2. Mengadakan program pelatihan secara luas. 3. Membentuk komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Ini quality yang dilakukan oleh Juran Stand to Quality Improvement. 1. Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan peluang untuk melakukan perbaikan. 2. Menetapkan tujuan perbaikan. 3. Mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Menyediakan pelatihan. 5. Melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan masalah. 6. Melaporkan perkembangan. 7. Memberikan penghargaan.
8. Mengkomunikasikan hasil-hasil. 9. Menyimpan dan memperhatikan hasil yang dicapai. 10. Memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem. Itu Pareto Principle. Ini prinsip Pareto. Juran menerapkan prinsip yang dikemukakan oleh Fabredo Pareto ke dalam manajemen. Prinsip ini kadangkala disebut dengan kaidah 80-20 yang bunyinya 80% of the truth comes from 20% of the problems. Dejuran trilogi merupakan ringkasan dari 3 fungsi manajerial yang utama. 1. Perencanaan. 2. Pengendalian kualitas. 1 tadi perencanaan kualitas. 2. Pengendalian kualitas. 3. Perbaikan kualitas. Philip J. Cosby. Pandangan-pandangan Cosby dirangkum dalam ringkasan yang ia sebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas. Dalil pertama, didefinisikan kualitas adalah sama dengan persyaratan. Dalil kedua, sistem kualitas adalah pencegahan. Dalil ketiga, perusahaan zero defects merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Dalil keempat, ukuran kualitas adalah price of non-conference. Cosby Quality Fashion terdiri atas 3 unsur, yaitu determinasi, pendidikan, edukasi, dan pelaksanaan implementasi. Ini adalah Cosby 14 Step to Quality Improvement. Jadi quality yang dipandang oleh Cosby. 1. Menjelaskan bahwa manajemen bertekad meningkatkan kualitas untuk jangka panjang. 2. Membentuk tim kualitas antara departemen. 3. Mengidentifikasikan sumber terjadinya masalah dan masalah potensial. 4. Menilai biaya kualitas dan menjelaskan bagaimana biaya itu digunakan sebagai alat manajemen. 5. Meningkatkan kesadaran akan kualitas dan komitmen pribadi pada semua karyawan. 6. Melaksanakan tindakan dengan segera untuk memperbaiki masalah-masalah yang telah diidentifikasikan. 7. Mengadakan program Zero Defense. 8. Melatih para penyelia untuk bertanggung jawab dalam program kualitas tersebut. 9. Mengadakan Zero Defense Day untuk meyakinkan seluruh karyawan agar sadar akan adanya arah baru. 10. Mendorong individu dan tim untuk membentuk tujuan perbaikan pribadi dan tim. 11. Mendorong para karyawan untuk mengungkapkan kepada manajemen apa hambatan yang mereka hadapi dalam upaya mencapai tujuan kualitas. 12. Mengakui, menerima para karyawan yang berpartisipasi. 13. Membentuk Dewan Kualitas untuk pengembangan komunikasi secara terus-menerus. 14. Mengulangi setiap tahap tersebut karena perbaikan kualitas adalah proses yang tidak pernah berakhir. Ini ada tabel perbandingan pandangan akan kualitas. Ada definisi kualitas, tingkat tanggung jawab, standar perbaikan, pendekatan, kemudian stakeholder, pengadaan proses stakeholder, job pengambilan, kerjasama tim terakhir. Itu ada Deming, Juan, Corby. Perbedaannya demikianlah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.